saya Jamiluddin Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika dan budi moral. Kali ini saya berada di SMP 6 Negeri 6 Mas Bagi, bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Mas Bagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Kepala, terkait dengan pendidikan guru penggerak, saya dapat tugas untuk mewawancari Bapak terkait keputusan-keputusan yang Bapak pernah ambil yang mengandung unsur dilema etika dan kemoralan. Itu singkatnya Bapak. Ya. Ada mungkin yang bisa saya bantu dengan calon guru penggerak angkatan 10. Oke, Bapak. Kali ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan. Jadi sebagai kepala sekolah, Bapak pernah membuat keputusan-keputusan yang kira-kiranya mengandung unsur dilema etika. Tapi sebelumnya bisa diceritakan sedikit kira-kira pengalaman-pengalaman yang Bapak pernah lakukan dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Supriyadi, Kepala SMP Negeri 6 Mas Bagi. Pada kesempatan ini saya akan membantu Pak Guru Jamiluddin Supriyadi untuk memberikan beberapa penjelasan terkait dengan dilema etika dan kehidupan moral pada kasus-kasus yang mungkin pernah saya alami, karena sebagai guru saya sudah 33 tahun, kemudian sebagai kepala sekolah mungkin sudah kurang lebih 5 tahun. Tentunya banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Misalnya, ini yang menyangkut siswa. Ada siswa yang pintar, tetapi dia malas sekolah, atau dalam tanda kutip mungkin sering dia bikin masalah. Itu nanti akan berpengaruh pada saat rapat kenaikan. Kita punya pedoman untuk kenaikan kelas, ini ada kurikulumnya. Kemudian ini kan sama-sama, di satu sisi ini posisi kita sangat dilematis, satu sisi ingin menyelamatkan anak, di satu sisi ingin menegakkan aturan sekolah. Tetapi kan kita harus melihat berbagai dampak, berbagai pengaruh, baik terhadap sekolah itu sendiri, ataupun terhadap anak, atau mungkin terhadap lingkungan yang ada di sekitar anak. Sehingga kita harus bisa mengambil sebuah kebijakan yang dalam tanda kutip menguntungkan sekolah dan menguntungkan anak itu. Tentunya dengan jaga risiko, mungkin juga ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka. Itu sebuah risiko yang harus kita hadapi dalam kedudukannya sebagai seorang pimpinan. Satu syarat sebagai seorang pimpinan adalah berani mengambil sebuah resiko terhadap putusan yang diambil. Nah, ini itu baru kasus kecil ya, belum yang lain dia nih. Luar biasa ya. Luar biasa berarti pengalaman Bapak Kepala Sekolah. Dari gambarannya ternyata banyak sekali kasus-kasus ini. Baiklah Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, gini. Jadi dari rentetan cerita tadi selama bertugas, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Yang pertama tentunya berdasarkan data yang ada pada aturan sekolah itu. Ya. Yang kedua berdasarkan masukan dari beberapa pihak, baik dari Bapak Ibu guru, pegawai, atau para siswa. Karena yang namanya masalah dilema etika atau rujukan moral itu sifatnya sangat dinamis. Mungkin sudah kita anggap selesai,
tapi nanti akan muncul masalah-masalah yang lain. Karena katanya hidup itu tidak dinamis kalau tidak ada masalah yang kita hadapi. Jadi segala masalah, segala kasus baik dilema etika maupun tujuan moral kita hadapi, siap kita hadapi dengan kepala dingin. Ya. Jadi kalau yang tujuan moral mungkin itu nanti sifatnya ke pengambilan keputusan pada pribadi saya sebagai orang pimpinan. Saya harus bisa membedakan apakah itu benar atau salah. Kalau salah kemudian kita ikuti, berarti resiko di depan kita adalah mungkin yang paling mudah adalah hukuman, sanksi. Sanksinya jelas sanksi pidana itu nanti dia. Tapi kalau dilema etika mungkin sanksinya itu lebih ke sanksi sosial ya, sanksi sosial. Karena apa? Ada pihak yang mungkin nggak senang dengan putusan kita. Ini beberapa hal yang mungkin perlu Bapak Pak Guru ketahui, pahami. Karena kondisi real teori dengan praktek nggak sama. Ya. Benar sekali Pak. Teori dan praktek nggak sama. Jadi kalau saya pribadi ya mungkin karena pengalaman sehingga untuk menghadapi hal seperti itu siap-siap saja. Luar biasa. Ini dari pemaparan Pak Kepala ini udah terjawab sebenarnya yang kedua ini. Cuman jangan ulangi lagi lah Pak Kepala. Nah, jadi selama ini kan terkait kasus-kasus itu, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan di sekolah ini, terutama terkait kasus yang dua kepentingan tadi. Di satu sisi kita merasa dia pintar, tapi di satu sisi dia melanggar. Gimana bisa menjalankannya? Jadi untuk kasus yang seperti itu tentunya kita tidak bisa lepas dari kerjasama kita dengan beberapa pihak yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau kasus yang biasanya berhadapan dengan siswa atau yang dilema etika tadi, kita punya satu tim dan kita harus komunikasikan, diskusikan permasalahan dengan teman-teman itu, bagaimana solusinya, ya. Sehingga semua teman itu nanti dari hasil komunikasi, hasil diskusi yang melibatkan semuanya, mungkin termasuk anak, termasuk orang tua anak, termasuk komite, putusannya apa, itu nanti baru kita sosialisasikan. Bukan sosialisasikan, kita beritahukan kepada Bapak Ibu guru yang sehingga mereka semuanya tahu. Sebagai bentuk transparansi daripada penyelesaian sebuah kasus. Berarti meskipun Bapak ujung tombak keputusan tetap kolaborasi. Cuma semua resiko itu nanti yang menanggung adalah pimpinan. Betul kan Pak. Nah kemudian selanjutnya nih Pak, apa langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang bisa Bapak, yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, identifikasi permasalahan berdasarkan pada fakta dan data. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada laporan atau penyampaian dari beberapa pihak. Karena tidak mungkin semua masalah bisa saya ketahui kalau tidak ada laporan. Ya, inilah gunanya sebuah teamwork daripada sebuah institusi. Jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai manajer, itu nanti adalah sebagai eksekutor berdasarkan pada mungkin laporan masalah-masalah yang kita hadapi, kita bicarakan bersama, kita selesaikan bersama, eksekusinya di tangan seorang kepala sekolah, seorang pimpinan. Berarti intinya ketika mendengarkan informasi yang simpang siur, harus komunikasikan, kita kumpulkan itu. Benar apa salah hal ini seperti ini. Jadi bukan kita mencari benar atau salah ya. Bagaimana duduk perkaranya, kemudian kita cross check, tapi jangan kita hadapkan sama-sama dia. Jadi satu persatu itu nanti kan kalau saya punya panjangan tangan misalnya guru BK, kemudian urusan kesiswaan, kualitas dan yang lain, itu tetap kita berdayakan. Luar biasa Pak Kepala saya ini. Nah kemudian yang keempat nih,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus di Dinamika? Yang pertama kita harus punya dasar. Dasar itu namanya hitam di atas putih. Dari sana kita bisa menilai apakah anak itu rajin masuk sekolah. Kalau di sana di daftar hadirnya berarti masuk terus, rajin anak itu masuk sekolah, ya kan? Itu sebuah data. Kelihatannya sepele tapi sangat penting. Nah, yang kedua mungkin dari hasil penilaian kognitifnya. Nanti dari bapak ibu guru mata pelajaran, bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C, termasuk sikap anak itu di kelas, itu nanti yang bertanggung jawab adalah masing-masing guru mata pelajaran. Dari sana kemudian nanti dihimpun, dibuatlah sebuah laporan. Apa itu? Laporan hasil belajar, rapor. Nah, sebelum menentukan misalnya naik atau tidak, kan biasanya kita bicara dulu. Ini masalah anak ini, sama dengan sehari-hari. Tapi alhamdulillah kalau dari SMP 6 itu ada masalah yang muncul langsung bisa kita selesaikan. Luar biasa kerjasama dari teman-teman di SMP 6. Ini, ya, jadi data bisa data dalam bentuk hitam di atas putih, kemudian juga laporan dari beberapa pihak. Harus kita cross check, jangan hanya dari satu orang. Ya, misalnya ada istilah ada pelaku, ada korban. Itu masing-masing harus kita tanyai bagaimana kronologi sebuah kejadian. Kalau itu menyangkut masalah harian anak, misalnya mungkin anak itu kelahi dan lain sebagainya. Yang terpenting kita upayakan menyelesaikan permasalahan di dalam sekolah itu sendiri, jangan sampai menyebar ke luar. Karena bagaimanapun rumah tangga kita jangan sampai diketahui oleh orang lain. Itu Mantap, jadi luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya Pak Denny, terkait dengan penanganan kasus ini, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal lagi? Ya. Tidak ada jadwal khusus, cuman itu. Kalau kasus itu memang kasus yang sangat mendesak diselesaikan, harus kita selesaikan secepatnya. Kita bicara dengan beberapa pihak yang terlibat, kita minta bantuan dari teman-teman yang bisa kita anggap bisa membantu menyelesaikan kasus ini untuk diskusi, berkomunikasi. Kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat itu, mungkin juga termasuk orang tua. Secepatnya kita selesaikan. Tetapi kalau kasus itu masih bisa kita bukan kita pending ya, artinya masih ada waktu kita selesaikan. Misalnya kasusnya muncul jam terakhir, kayaknya sulit untuk jam terakhir itu langsung kita selesaikan. Mungkin kita tunggu untuk besok pagi. Ya. Kalau kasus perkelahian misalnya antar anak, itu kasus yang sangat emergensi, harus secepatnya kita selesaikan. Tapi kalau kasus anak itu misalnya nggak masuk, mungkin masih kita tunggu 1-2 hari baru kita selesaikan. Kalau itu nyangkut anak. Berarti tergantung jenis kasusnya, ya. Pak Denny. Situasional. Nah, dari pemaparan Pak Kepala nih, dari teknik Pak Topak ini juga luar biasa. Ya, meskipun Pak Kepala yang jadi ujung tombak, pertanyaan saya nih Pak Kepala, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala dalam pengambilan keputusan? Tentunya kalau di sekolah kita dari sampai negeri nama ini yang kerjasama antar tim atau teamworknya sangat bagus. Jadi bukan lagi ini kerjaanmu selesaikan itu, enggak. Jadi yang jelas saya sangat membutuhkan dan mengapresiasi dari kerjasama kita. Saya akan selalu minta bantuan, minta masukan, diskusi dengan teman-teman untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kecuali ada kasus yang sangat darurat, ya mungkin saya tidak akan perlu minta bantuan dari teman-teman. Kasus yang asusila itu kalau itu sudah tidak ada ampun, sudah bisa langsung kita eksekusi. Jadi tetap kerjasama kita butuhkan. Oke, luar biasa Pak Denny. Nah, jadi dari semuanya tadi Pak Denny, dari semua keputusan-keputusan yang pernah Pak Denny ambil dalam mengambil keputusan terkait kasus Dinamika, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah-kisah ini?
Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau kalau yang lebih berat mungkin sebuah kasus di sekolah, kalau saya pribadi memang yang saya utamakan sejak masuk dalam sebuah institusi, bagaimana saya beradaptasi, bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman itu. Karena satu hal yang mungkin sangat mendukung dalam sebuah kinerja adalah komunikasi antar beberapa pihak itu. Jadi kalau kita merasa diri kita pintar, tidak akan bisa pekerjaan itu selesai. Jadi ibaratnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, kita selesaikan permasalahan secara gotong royong, secara bersama-sama, sehingga mudah-mudahan bisa memuaskan semua pihak. Tapi saya yakin apapun keputusan yang kita ambil, entah satu atau dua orang, ada yang mungkin tidak puas. Itu resiko seorang pengambil keputusan di situ. Jadi harus siap menghadapi resiko apapun. Ya, ini. Luar biasa Pak Adib, dari sekian pertanyaan ini alhamdulillah saya pribadi dapat pelajaran banyak dari Pak Adib. Mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat sebagai modalnya untuk kiranya nanti mengambil keputusan yang suatu saat mungkin pasti saya alami juga Pak. Tentunya akan dialami. Terima kasih Pak Kepala sampai di sini wawancara kita. Terima Nanti kasih. di lain kesempatan kalau ada waktu sharing-sharing lagi Pak. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.